Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah saya bisa menyampaikan sedikit kultum ini. Tak lupa pula selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Judul kultum yang saya bawakan ialah penerapan pola hidup sehat menurut ajaran Islam. Sakit dan sehat adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita hindari sebagai makhluk hidup. Tetapi sehat dan sakit juga adalah salah satu contoh kebesaran Allah yang menciptakan semuanya secara berpasang-pasangan sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi tazakaruna la'allakum zawjaini khalaqa syai'in kulli wamin, yang artinya segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah. Sehat di dalam Islam itu bukan hanya sehat secara fisik ya teman-teman, melainkan sehat secara psikis. Nah, kita sering dengar sehat walafiat. Sehat walafiat itu adalah sehat secara psikis dan juga secara fisik. Psikis itu bisa dari jiwa, pikiran, dan juga hati kita, seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penerapan pola hidup sehat secara Islam? Yang dimaksud penerapan pola hidup sehat secara Islam ialah bagaimana kita menerapkan hidup sehat sesuai syariat Islam atau kaidah-kaidah Islam. Nah, terdapat 6 poin penting yang harus kita ketahui untuk menjaga pola hidup sehat sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menjaga kebersihan. Karena kebersihan adalah salah satu pangkal kesehatan. Nah, itu sudah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kesucian adalah sebagian dari iman, haji riwayat Muslim. Nah, tetapi di sini juga sekali lagi kita harus menjaga kebersihan hati. Nah, kenapa? Karena kalau kita menjaga kebersihan hati kita akan selalu berprasangka baik kepada Allah, tidak suudzon kepada orang lain, tidak hasad dan iri kepada orang lain. Itu sudah sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk hatinya. Nah, kalau hati kita udah bersih, kita akan menerima petunjuk-petunjuk dari Allah dan juga masukan-masukan dari orang lain. Nah, yang kedua ialah hendaknya kita mendapatkan makanan dari yang halal, karena awalnya halal akan mendapatkan sesuatu juga yang halal, seperti itu. Nah, di sini bukan cara bagaimana kita mendapatkan uang lalu kita membeli makanan juga, tetapi melainkan bagaimana kita contohnya menyembelih ayam, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, apakah sudah bisa dikatakan itu halal, seperti itu. Nah, yang ketiga ialah memohon perlindungan kepada Allah, memohon perlindungan dan kesehatan kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun permohonan kita yang diterima, yang tidak diterima oleh Allah dan juga tidak Allah kabulkan. Allah akan kabulkan permohonan, permintaan kita satu persatu sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Nah, yang keempat, menjaga keteraturan hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menjaga keteraturan hidup? Nah, jadi kita harus menjaga makan dan minum kita menjaga tidur kita, apakah udah sesuai nih sama yang berlaku, apakah sudah 8 jam sehari, apakah kita emang sering begadang, dan yang terpenting apakah kita teratur olahraga, karena olahraga itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, yang kelima ialah perbanyak mengonsumsi buah-buahan dan minum madu dan juga makan sayur. Nah, buah-buahan itu diibaratkan Allah itu adalah makanan surga. Mengapa? Itu sudah dijelaskan di Quran Surat Yasin ayat 1-3 yang artinya berbunyi, makanan surga dan kami jadikan kepadanya kebun-kebun kurma dan anggur dan pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Nah, jadi sekali lagi kita harus tetap bersyukur. Nah, yang keenam, hendaknya kita mengikuti dan membaca Al-Quran.
kita membaca artinya dan kita mengikuti. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang penerapan hidup sehat seperti apa, tentang perilaku baik seperti apa. Jadi kita harus membaca Al-Quran, membaca artinya dan menerapkan di kehidupan nyata. Seperti itu. Akhirul kalam, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dari saya mohon maaf sekali lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum